Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus telah melakukan penahanan terhadap oknum hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan atau mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berinisial RS pada hari Selasa 14 Januari 2025. Dalam perkara ini, terdakwa Ronald Tanur dibebaskan oleh majelis hakim yakni terdakwa Erin Tuah Damanik, terdakwa Heru Hanindyo, terdakwa Mangapul yang ditemukan indikasi kuat bahwa pembebasan tersebut karena ketiga terdakwa bersama dengan RS menerima suap atau gratifikasi dari pengacara terdakwa Lisa Rahmat. Adapun kronologi atau perbuatan RS ialah sebagai berikut. Terdakwa Lisa Rahmat meminta kepada tersangka ZR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024. Tersangka ZR menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka ZR menyampaikan bahwa terdakwa Lisa Rahmat akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada hari yang sama terdakwa Lisa Rahmat datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Lisa Rahmat meminta dan memastikan nama majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur, yang kemudian dijawab oleh RS bahwa hakim yang akan menyidangkan itu adalah terdakwa Erin Tuah Damanik, terdakwa Heru Hanindyo, dan terdakwa Mangapul. Setelah bertemu dengan RS, terdakwa Lisa Rahmat menemui terdakwa Erin Tuah Damanik di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, terdakwa Lisa Rahmat mengatakan bahwa dia mengetahui ketiga nama hakim karena telah bertemu dengan terdakwa Heru Hanindyo dan terdakwa Mangapul untuk membicarakan terkait penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, terdakwa Lisa Rahmat menghadap RS kembali dan meminta agar terdakwa Erin Tuah Damanik ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur dan terdakwa Heru Hanindyo serta terdakwa Mangapul sebagai anggota majelis hakim. Pada tanggal 5 Maret 2024, terdakwa Erin Tuah Damanik bertemu dengan RS. Pada pertemuan tersebut, RS mengatakan kepada terdakwa Erin Tuah Damanik sambil menepuk pundaknya untuk berkata, "Lai, ada saya tunjuk Lai sebagai ketua majelis." Anggotanya Mangapul dan Heru atas permintaan Lisa, ucapnya. Pada tanggal yang sama diterbitkan, penetapan nomor 454, _PID, _B, _2024, _PN, _SBY, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi tersebut di atas. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024 atau 12 hari setelah berkas perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, terdakwa Lisa Rahmat bersepakat dengan terdakwa Meriska Wijaya untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari terdakwa Meriska Wijaya, dan apabila ada biaya dari terdakwa Lisa Rahmat yang terpakai untuk pengurusan tersebut akan diganti oleh terdakwa Meriska Wijaya. Bahwa upaya terdakwa Lisa Rahmat untuk mengurus majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur disampaikan kepada terdakwa Meriska Wijaya melalui pesan WhatsApp yang tertulis. "Gian, sekiranya kamu bisa kasih aku 250-nya, kapan aku mau kasih tuk memilih?" Namun karena terdakwa Meriska Wijaya belum tersedia uang, maka terdakwa Lisa Rahmat menalangi terlebih dahulu. Lalu sekira tanggal 1 Juni 2024, bertempat di gerai Dunkin Donuts Bandara Ahmad Yani Semarang, terdakwa Lisa Rahmat menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang dolar Singapura sebesar 140.000 dengan pecahan 1.000 dolar Singapura kepada terdakwa Erin Tuah Damanik. 2 minggu kemudian, terdakwa Erin Tuah Damanik menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada terdakwa Mangapul dan terdakwa Heru Hanindyo di ruangannya dengan pembagian sebagai berikut. 38.000 dolar Singapura untuk terdakwa Erin Tuah Damanik, 36.000 dolar Singapura untuk terdakwa Mangapul, dan 36.000 dolar Singapura untuk terdakwa Heru Hanindyo. Dalam pembagian tersebut, diduga RS yang saat itu telah pindah tugas menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura melalui terdakwa Erin Tuah Damanik dan sebesar 10.000 dolar Singapura untuk S selaku panitera pengganti. Selain itu, RS juga diduga menerima uang dari terdakwa Lisa Rahmat sebesar 43.000 dolar Singapura. Bahwa selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atau terdakwa Meriska Wijaya,
telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Lisa Rahmat selaku penasihat hukum Ronald Tanur total sekitar 1,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, terdakwa Lisa Rahmat juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebesar 2 miliar rupiah, sehingga seluruhnya total 3, miliar rupiah.